Ya saya kira memang harus segera melakukan konsolidasi internal ya. Mhm. Langkah-langkah strategis setelah Hasto itu ditetapkan sebagai tersangka. Secara citra partai tentu pasti ini buruk dan negatif. Ya. Langkah-langkahnya tentu adalah antisipasi. Apa upaya-upaya untuk memulihkan ini semua, Bang. Ini tentu PDIP harus gerak cepat ya dalam konteks ini. Ya minimal sudah akan ditentukan soal posisi sekjen misalnya ya. Sekaligus untuk mempersiapkan bagaimana jalan untuk menuju kongres di 2025. Kan kira-kira begitu ya jalan ceritanya. Nah yang kedua mungkin juga bicara tentang reposisi. Bagaimana bangunan narasi yang selama ini cukup dominan PDIP yang sangat lantang, agresif gitu ya. Yang itu dianggap kontraproduktif dengan kondisi politik saat ini. Baik demi kepentingan koalisi ataupun ingin menjaga hubungan baik dengan koalisi merah putih ataupun memang mayoritas pemilih secara umum yang memang tidak terlampau menyukai gaya-gaya politik yang konfrontatif. Batu bata untuk melihat siapa yang akan menjadi orang nomor satu, pasti siapa yang jadi sekjen. Betul. Atau siapa PLT sekjennya, kira-kira begitu. Ada kecenderungan kalau PLT sekjennya atau siapapun lah judulnya nanti menjadi orang yang ditunjuk untuk menggantikan posisi Hasto, itu dianggap akan sama dengan siapa yang akan menempati posisi di atasnya. Nah, per hari ini saya kira rekatan batin antara Pram dengan Megawati itu saya kira luar biasa, Bang. Bahkan kalau mau jujur ya, kalau tanpa alasan regenerasi misalnya, bukan karena argumen harus ada bagaimana estafet kepemimpinan itu harus diregenerasi, memang Pram ini cocok lagi sebenarnya jadi sekjen sebenarnya. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Budius Ma'ruf Piliang. Dan hari ini kita tetap masih mendiskusikan topik yang masih hangat seputar pasca tersangkanya Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dan kita tidak membahas dari sisi hukumnya, tetapi kita melihat dan ingin menganalisis setelah ini akan seperti apa pergerakan dari PDI Perjuangan. Dan bersama saya sudah hadir pengamat politik yang paling terkenal saat ini, Adi Prayitno. Apa kabar, Bang? Aduh, udah lama sekali kita nggak ketemu ya. Iya nih, Bang ya. lebih lah. Iya lebih ya. Aduh, Mas Adi kayaknya susah dibawa untuk ke sini nih, terlalu sibuk kayaknya. Enggak, biasa lah, Bang. Ngamen-ngamen keliling. Iya, ini setelah jangan-jangan mau ke sini setelah Hasto jadi tersangka ini makanya ke sini. Sekalian lewat lah. Iya, iya. Nah, Mas Adi, pasca penetapan Hasto Kristianto sebagai sekjen ini memang ada penolakan, ada penyangkalan dari PDI Perjuangan bahwa ini lebih karena politisasi hukum, bukan dari aspek hukum. Ini sebuah sikap yang berbeda juga sih sebenarnya, karena beberapa partai besar lainnya juga sekjennya juga bahkan tersangka KPK tidak ada sikap seperti yang dilakukan oleh PDIP, ya kan? Nah, sepertinya memang masih ada pergerakan yang akan dilakukan oleh PDIP. Bahkan KPK juga sudah mengeluarkan cekal ya kepada elit PDIP lainnya, ya kan, mantan Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona. Nah, seolah-olah publik ingin diberikan kesan bahwa setelah ini menyusul mungkin Pak Yasona akan jadi tersangka juga. Nah, ini yang kita ingin lihat, apa yang akan dilakukan PDIP dan kaitannya dengan mungkin persiapan Kongres awal tahun nanti. Gimana Mas Adi melihat pergerakan PDIP sejauh ini? Ya tentu saja tidak ada yang mengetahui secara pasti apa langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan oleh PDIP ya. Khususnya setelah Hasto dijadikan tersangka oleh KPK. Kan itu juga menjadi pertanyaan publik ya. Tapi kan kita tahu bahwa tidak semua orang bisa paham politik di PDIP. Karena memang sentralisasi keputusan politik itu kan hanya ada di Megawati Soekarno Putri. The one and only veto player yang akan menentukan apa sikap politik partai. Tapi biasanya di luar itu kan bisanya meraba-raba, memprediksi terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh partai. Kalau ada orang penting di dalamnya, apalagi itu menyangkut orang nomor 2 di partai, yang dilakukan. Kalau kasus-kasus di partai yang lain, kalau ada ketum ataupun sekjen partai berurusan dengan hukum seperti KPK, biasanya kemungkinannya dua hal, itu dibiarkan posisinya kosong sampai ada pergantian misalnya nanti. Kalau di PDIP mungkin nunggu di
Kongres ya, tahun depan kalau tidak salah di bulan Maret, atau akan ditunjuk PLT sementara. Oh, PLT. Ya, atau sementara PLT untuk mempersiapkan bagaimana Kongres di masa yang akan datang. Ini kan yang lazim terjadi di partai-partai yang lain yang sudah mengalami bagaimana ketika ketua umum mereka, sekjen mereka ataupun bendahara mereka berurusan dengan KPK khususnya. Iya. Jadi paling dua hal itu yang paling mungkin dilakukan. Ini sengaja tetap dibiarkan ataupun akan ditunjuk PLT. Karena kalau tidak salah di media online kan sudah mulai beredar di websitenya PDIP kalau tidak salah. Sudah hilang fotonya. Foto Pak Hasto itu sudah hilang katanya Bang. Ini kan mengindikasikan bahwa ketika Hasto ditetapkan sebagai tersangka ada persoalan yang relatif serius. Apa? Ini menyangkut persepsi kan. Persepsi negatif terkait dengan PDIP. Karena apapun Hasto ini ada orang penting di PDIP yang saya kira memang orkestrasi politiknya paling menonjol sepanjang tahun di 2024 ini. Menonjol dalam konteks paling lantang, paling depan mengkritik kekuasaan politik Jokowi khususnya terkait dengan manuver Jokowi yang dinilai ekstrim, kemudian cawe-cawe dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang saya kira memang orang juga bertanya-tanya. Artinya di PDIP sekalipun sudah mulai muncul mungkin ya obrolan-obrolan langkah antisipatif apa yang dilakukan setelah sekjen mereka itu berurusan dengan KPK. Kalau fotonya sudah nggak ada, itu artinya ada koreksi. Itu artinya ada upaya untuk menyelamatkan partai dari segi isu, terutama isu-isu negatif. Ini yang sebenarnya sedang kita tunggu dalam sehari, 2 hari, 3 hari ke depan. Apa yang akan dilakukan oleh PDIP ya. Tentu jangan sampai juga ada ruang kosong ya untuk posisi orang nomor 2 di partai yang menurut saya per hari ini masih cukup kuat dan solid. Di Pileg mereka kan juaranya. Ya. Sekalipun suaranya turun kan 3% dan seterusnya. Jadi paling mungkin sekaligus ini adalah dipersiapkan untuk Kongres di tahun yang akan depan. Tapi kan orang bertanya-tanya Bang, kira-kira siapa kalau ada pergantiannya di posisi sekjen itu. Ya, memang yang dilakukan sekarang memang ada 2 itu ya. Satu dan keduanya itu sepertinya saling bertabrakan. Maksud saya saling bertabrakan, di satu sisi kita lihat di websitenya PDIP, foto Hasto sudah nggak ada. Dan itu memang mengindikasikan akan ada segera reposisi nih sepertinya. Tapi di sisi lain ada press conference juga dari elit-elit PDIP yang menyatakan sikap atas tersangkanya Hasto ini. Dan dari nadanya terlihat bahwa mereka seolah-olah ini dipaksakan ya, seolah-olah seperti itu. Artinya apa? Di satu sisi ingin segera melakukan semacam konsolidasi internal, menyelamatkan nama partai ya kan, dengan dihilangkannya foto Hasto di websitenya. Tapi di sisi lain melakukan perlawanan. Nah, menurut Mas Adi, di antara 2 sikap yang dilakukan oleh elit PDIP, ini untung ruginya apa? Kalau dari sisi perlawanan, kemudian juga dari sisi konsentrasi menyelamatkan organisasi dulu. Tentu ini sebagai upaya untuk memulihkan ya, bahkan menyelamatkan citra partai yang mungkin terlanjur akan dipersepsikan negatif. Karena apapun biasanya kalau ada elit partai, tersangka, sekjen, ketua umum, bendahara, dan yang lainnya, biasanya yang dibully adalah partainya. Ya. Kenapa misalnya di website PDIP itu tak lagi ada Hasto? PDIP ingin menunjukkan bahwa persoalan kasus hukum yang terjadi pada Hasto ini akan diserahkan kepada Hasto dan tim hukum yang disiapkan oleh PDIP. Kan di situ konteksnya. Ya. Ingin memutus persepsi negatif, ingin memutus mata rantai supaya PDIP itu dinilai sebagai partai yang tegas. Ya, tegas dalam arti bahwa ketika ada kadernya, sekalipun orang penting, itu untuk menyelesaikan kasusnya hingga tuntas. Entah dengan cara apa, mungkin pra-peradilan, entah apapun dan seterusnya. Nah, yang kedua terkait dengan press conference yang ini narasinya yang dibangun, tendensi politiknya jauh lebih kuat dibandingkan dengan hukum. Ini kan untuk menunjukkan bahwa persoalan Hasto itu dari segi hukum nggak penting-penting amat lah, kira-kira begitu loh Pak. Artinya apa? Ini kan dikaitkan dengan narasi politik yang sejak awal dibangun. Apalagi Hasto kan sering ngomong di podcast-podcast, di berita-berita disampaikan bahwa Hasto sedang ditarget karena sikap kritisnya dan seterusnya. Jadi ketika press conference disampaikan setelah Hasto dinyatakan tersangka, pesannya sederhana. Bahwa Hasto itu sebenarnya secara hukum nggak kuat-kuat amat. Karena banyak kasus-kasus lain di KPK, bukan hanya mangkrak tapi tidak tuntas misalnya. Kan pesan itunya. Lah Hasto ini kan kasus hukumnya kalau dalam konteks merugikan negara kira-kira begitu kayaknya masih jauh lebih besar yang lain. Kenapa yang besar-besar merugikan negara itu tidak segera dieksekusi oleh KPK yang baru? Itulah kemudian kenapa
dalam press conference-nya ini kan mempertebal argumen bahwa sejak awal sebenarnya Hasto itu diposisikan sebagai orang yang ditarget, akan ditersangkakan dan ada persoalan-persoalan hukum. Oleh karena itu dengan dua argumen, fotonya hilang di website PDIP, kemudian misalnya narasi ini adalah narasi yang memang ditarget, adalah ingin menunjukkan gara-gara PDIP posisinya kritis dalam banyak isu, berada di luar kekuasaan, kalah pilpres nggak ada temannya, maka PDIP digergaji dalam konteks itu kan kira-kira begitu, Pak. Iya. Dan itu yang saya kira jauh lebih kuat memang narasi politiknya belakangan ini. Karena kan memang bangunan isu bahwa Hasto itu nggak mungkin tersangka kalau nggak galak, tidak mecat kader, kira-kira begitu kan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, memang politik adalah wilayah persepsi ya. Betul. Dan kasus Hasto yang kemudian sekarang menjadi tersangka di publik pun memang ada persepsi yang terbelah. Ada yang pro dengan PDIP, ada yang pro dengan KPK kan begitu saat ini. Tetapi dalam wilayah politik apapun penyelamatan partai mestinya bagi elit-elit partai adalah tetap prioritas kan, secara teoritis kan harusnya seperti itu. Karena kalau misalnya melakukan perlawanan seolah-olah ya kan PDIP sebagai bagian dari partai besar di Republik ini seolah-olah tidak taat hukum, seolah-olah tidak menghargai Indonesia adalah negara hukum, bahwa kemudian ada hal-hal yang mungkin dianggap itu tidak benar dan seterusnya kan tinggal diuji di pengadilan, ya kan begitu Mas Adi. Tapi kita melihat memang masyarakat ingin melihat bahwa ya udah biarkan saja proses hukum. Kalau memang yang tidak salah itu akan bisa diungkapkan nanti di pengadilan. Kenapa harus menuduh ini politisasi hukum, ini kriminalisasi, Hasto ditarget dan seterusnya. Sementara ketika partai-partai lain yang tokoh-tokohnya juga tersangkut kasus hukum, kasus korupsi, tidak melihat reaksi seperti yang ditunjukkan oleh PDIP saat ini. Artinya apa? Itu tidak produktif bagi PDIP. Ya saya kira memang siapapun ya elit di negara ini yang berurusan dengan hukum, khususnya KPK, pasti narasi politisnya kuat. Pasti dikait-kaitkan dengan sikap politik, entah berbeda atau sama dengan kubu kekuasaan. Saya masih ingat Anas Urbaningrum waktu dijadikan sebagai tersangka oleh KPK. Saat itu sebagai ketua umum partai, penguasa, dan presidennya satu partai. Narasinya juga sama kok. Ini bahwa ada narasi-narasi karena mungkin saat itu Anas dinilai punya mazhab politik kan, dengan presidennya, dinilai punya tendensi dan bahkan sikap politiknya berjarak secara diametral. Bahkan Anas pun nantang sumpah muhabalah ataupun muhabalah gitu ya. Itu yang terjadi, sama. Itu adalah semacam pembelaan secara politik. Bahwa ketika seseorang ditersangkakan itu sebenarnya dosis hukumnya nggak terlampau banyak. Karena kasus-kasus lain misalnya seperti Hambalang Mangkrat aman-aman aja kira-kira begitu. Ini kasus ini kok jauh lebih diprioritaskan dibanding yang lain. Ini semacam pembelaan sebenarnya bahwa ketika seseorang dijadikan sebagai tersangka memang ada intensi politiknya yang tidak bisa dibantah. Meski begitu dalam kasus pembuktian gelar perkara yang dilakukan oleh KPK, tuduhan-tuduhan yang sifatnya politis, dikriminalisasi, ditarget, itu kan terbantah secara seketika karena memang ketika gelar perkara oleh KPK, ya orang-orang yang sudah ditersangkakan rata-rata secara umum itu yang memang valid dan faktual, misalnya korupsi, merugikan negara dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh tim hukum PDIP sebenarnya adalah sebagai salah satu bentuk pembelaan bahwa kasus Hasto ini ya dosis politiknya kuat menurut mereka ya. Menurut mereka karena ada yang dikaitkan dengan kasus Harun Masihu, kasusnya sudah selesai dan kemudian dinyatakan ingkrah dan Hasto tidak disebut-sebut kan kira-kira begitu. Tapi kan pernyataan KPK kemarin ini kan memberikan satu fakta yang juga sulit untuk dibantah. Dengan dua fakta itu ada misalnya satu bahwa Hasto itu dinilai terlibat dalam kasus persoalan suap menjuap kemudian dianggap ikut andil terkait dengan menghalang-halangi upaya penyidikan, itu kan fakta baru. Sebelum-sebelumnya nggak ada. Nah ini yang sepertinya disangkal oleh PDIP. Loh dulu nggak ada begini kok, sekarang ada begini. Itu adalah pembelaan yang sangat lazim dilakukan oleh partai manapun di negara ini Bang. Kalau kasus hukumnya membelit partai mereka. Bahkan narasinya itu kalau yang misalnya ada partai tertentu warnanya kuning, wah kuning sedang ditarget. Kuning memang sedang dibidik. Narasinya
sederhana bahwa kasus hukum itu nomor sekian. Yang utama karena sikap politik si kuning ini yang dianggap motif utama kenapa banyak aktor dan kader-kadernya jadi tersangka. Begitupun ketika ada kasus yang mungkin partainya warna biru. Biru sedang dibidik. Iya. Ini hukum alam. Ini adalah dendam politik dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah pembelaan umum sebenarnya supaya kasus hukumnya itu dianggap tidak penting. Bahwa kasus hukumnya sepele, kasus hukumnya sumir, dan semua proses yang menjadikan seseorang itu tersangka karena faktor suka tidak suka secara politik, karena faktor seseorang berbeda secara politik. Ini yang dari dulu kita agak lupa mendiskusikan ini. Tantangannya apa di KPK, Bang? Memulihkan citra KPK sebagai lembaga yang tidak dijadikan sebagai instrumen kepentingan politik siapapun, itu penting. Makanya waktu ada revisi undang-undang KPK ya beberapa waktu yang lalu, saya kan termasuk yang menolak. Karena sangat riskan ketika direvisi, lembaga super body ini bisa dimainkan untuk kepentingan kekuasaan politik tertentu. Ya. Ya efeknya sekarang kemana-mana. Dulu kita menolak revisi undang-undang KPK dengan harapan KPK siapapun yang jadi orang di dalamnya, jadi ketua dan yang lainnya, itu nggak bisa diintervensi oleh siapapun, Bang. Oke. Nah di zaman SBY itu kan orang mengapresiasi SBY penguasa, tapi yang kena jerat kasus hukumnya itu juga adalah orang-orang di sekitarnya. Anas, Nasaruddin, Angelina Sondakh, bahkan besannya juga berurusan. Jadi orang mau menuduh itu kriminalisasi gak rumit. Nah kalau sekarang menjadi rumit karena PDIP kalah pemilu, kritis kira-kira begitu dan suka nyalak. Jadi itu yang kemudian sedang disampaikan. Tapi itulah fakta politik dan fakta hukum yang kemudian dua hal yang tidak bisa di-compare. Sehebat apapun narasi politik yang disampaikan oleh seseorang dan partai yang sudah diputuskan jadi tersangka, itu tidak bisa membatalkan fakta-fakta yang ada di KPK. Itu Fakta politik, fakta hukum. fakta politik. Kalau fakta kita lihat hukum. kasusnya Anas Urbaningrum yang Mas Adi singgung tadi memang sama. Upaya yang dilakukan oleh juga tim Anas sama. Ini kriminalisasi, ini politisasi dan seterusnya. Tetapi ternyata terbukti di pengadilan Anas tetap terbukti kan begitu ya kan. Termasuk waktu Setnov, Idrus Marham Ini baru terbukti kan gitu loh. Kan tuduhannya juga sama, kuning di target. Iya. Jadi sebenarnya ketika Hasto sudah menjadi tersangka, mestinya belajar dari kasus-kasus yang sebelumnya. KPK seperti yang Mas Adi juga sampaikan di banyak media 2 hari ini ya kan. KPK tentu sudah memiliki alat bukti dan saksi kan itu kuncinya. Iya. Karena pada belajar dari kasus-kasus yang sudah di partai lain, para tersangka ini memang tidak bisa mengelak dari apa yang dia lakukan yang melanggar hukum kan seperti itu. Nah sebaiknya karena itu di sisi lain ada juga yang positif dengan dicopotnya foto Hasto di websitenya PDIP. Nah sekarang Mas Adi kita masuk ke soal itu, ya kan? Kita tahu bahwa di PDIP sendiri di internal sendiri kan memang sedang ada semacam kegiatan-kegiatan yang cukup intens di dalam reposisi di kepengurusan barangkali kan mau kongres ya kan kita tahu sejak lama kan memang sebenarnya Ibu Mega sudah ingin mundur dari ketua umum. Oh iya? Iya. Tuh abang tahu dari Sebelum 2023 lah ya kan. Nah tetapi karena dinamika politik ya kan yang pada saat itu terjadi memaksa harus ibu yang memimpin sampai hari ini kan begitu karena ada ketegangan politik khususnya dengan yang namanya Pak Jokowi kan waktu itu. Nah sekarang mau kongres kan berarti kan ibu juga bertambah nih umurnya bertambah sepuh. Ada semacam sabda dari Ibu Ketum bahwa yang menjadi penggantinya beliau sebagai ketum itu harus Trah Soekarno. Ya kan artinya yang bukan Trah Soekarno, yang bukan dari garis Soekarno tidak ada peluang untuk menjadi ketua umum. Nah, kalau itu dijadikan semacam sabda di PDIP, berarti hanya 2 nih. Putra dan putri, ya kan? Puan Maharani dan Prananda. Nah, ketika memang ada kasus Hasto menjadi tersangka, ini kemudian dikait-kaitkan dengan kongres yang mungkin bisa jadi apakah menetapkan Ibu Mega kembali menjadi ketua umum atau salah satu dari 2 ini akan ditunjuk atau dipilih ya kan lewat kongres sebagai ketua umum. Nah, bisa jadi pergantian sekjen atau dengan tersangkanya kasus Hasto ini ada triggernya ya kan untuk memulai persiapan kongres siapa yang akan menjadi ketua umum. Kenapa? Karena Hasto ini
adalah kubu dari Prananda, kan begitu. Oh. Kubu dari Prananda nih. Abang Nah. kok banyak tahu tentang PDIP? Enggak, itu kan yang ngasih tahu juga Mas Adi. Nah, jadi Mas Adi, dilihat dari konsolidasi menuju Kongres dan memang ada reorganisasi di level pimpinan puncak, menurut Mas Adi ke depan ini apa yang sebaiknya dilakukan oleh elit PDIP supaya ruang untuk mendapatkan lagi citra yang bagus dari masyarakat menuju 2029 itu juga nggak terlalu jauh ketinggalan gitu loh maksudnya. Ya saya kira memang harus segera melakukan konsolidasi internal ya. Langkah-langkah strategis setelah Hasto itu ditetapkan sebagai tersangka. Secara citra partai tentu pasti ini buruk dan negatif. Ya. Langkah-langkahnya tentu adalah antisipasi. Apa upaya-upaya untuk memulihkan ini semua, Bang. Ini tentu PDIP harus gerak cepat ya dalam konteks ini. Ya minimal sudah akan ditentukan soal posisi sekjen misalnya ya. Sekaligus untuk mempersiapkan bagaimana jalan untuk menuju Kongres di 2025. Kan kira-kira begitu ya jalan ceritanya. Nah yang kedua mungkin juga bicara tentang reposisi. Bagaimana bangunan narasi yang selama ini cukup dominan PDIP yang sangat lantang, agresif gitu ya. Yang itu dianggap kontraproduktif dengan kondisi politik saat ini. Baik demi kepentingan koalisi ataupun ingin menjaga hubungan baik dengan koalisi merah putih ataupun memang mayoritas pemilih secara umum yang memang tidak terlampau menyukai gaya-gaya politik yang konfrontatif. Ini yang saya kira memang menjadi penting repositioning soal isu politik yang harus disampaikan oleh PDIP. Hari ini suka tidak suka Bang, di 2029 nanti ada sekitar 64% anak-anak muda yang umurnya di bawah 40 tahun, di atas 17 tahun. Itu akan menjadi bonus pemilih kita yang saya kira pendekatan politiknya, model-model konfrontatif, agresif, itu tidak disukai. Ya. Sekalipun secara substansi, agitasinya itu benar dan masuk akal. Tapi karena model komunikasinya itu dianggap kontraproduktif dengan budaya politik kita yang santun, tidak terlampau membabi buta, itu yang saya kira memang harus difikirkan oleh PDIP. Nah yang kedua, memang secara alamiah ya, tanpa ada kasus soal Hasto dijadikan sebagai tersangka, memang rasa-rasanya ada kecenderungan di Kongres 2025, posisi sekjen memang sepertinya akan berganti karena mengingat Hasto ini adalah sekjen yang paling lama kayaknya Paling lama, betul. di PDIP. Belum ada sejarahnya sekjen 2 periode, posisinya kuat dan sangat powerful karena mengorkestrasi begitu banyak kepentingan politik PDIP sepanjang 10 tahun ini kecuali Hasto. Artinya tanpa Hasto ditersangkakan sekalipun, publik taunya kok kayaknya kalau dalam posisi sekjen ada deh desakan-desakan untuk pergantian. Entah itu dari kubu mana yang abang tadi sudah sebutkan. Karena mengingat mungkin Hasto sebagai sekjen sudah 2 periode. Ya. Artinya secara alami ya pergantian itu mungkin akan terjadi ya. Nah yang agak ramai memang apa yang abang tadi sebutkan soal ketua umum ya. Ya abang bilang saya nggak tahu dari mana infonya ya karena kita kan cuman mengajar, meneliti gitu. Ada desakan supaya Megawati mundur 2023 karena persoalan regenerasi tapi karena sesuatu dan lain hal jadi nggak maju. Ya bagi saya kalau melihat dari jauh ini bagian dari momentum di 2005. Soal suksesi kepemimpinan di PDIP itu mungkin sedang terjadi. Per hari ini kita menyaksikan Bu Megawati Soekarno Putri itu masih sehat ya, masih cukup kuat. Mungkin dalam kondisi yang semacam itu perlu suksesor yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan yang ada di internal PDIP. Mungkin Megawati diposisikan sebagai ketua dewan pembina yang bisa mengayomi begitu banyak kepentingan politik, faksi-faksi politik, menjadi lem perekat supaya soliditas PDIP tetap terjaga, siapapun nantinya yang akan menggantikan posisinya sebagai ketua umum. Mungkin ya. Ya. Ya itu yang terjadi pada Demokrat. Ya suka tidak suka sekalipun AHY dianggap prematur saat itu sebagai ketua umum Partai Demokrat karena keanggotaannya misalnya tidak selama kader-kader yang lain. Tapi kan secara perlahan di internal Partai Demokrat melihat AHY per hari ini dianggap cukup kompeten untuk menjadi ketua umum partai. Di samping posisi SBY memang masih cukup kuat dan cukup powerful. Artinya membaca Demokrat hari ini memang mataharinya tetap SBY, tapi secara perlahan AHY sudah mulai menata bagaimana figur politiknya. Itu sebagai sosok yang sangat layak dan pantas untuk menakodai Partai Demokrat gitu. Meski kita tahu suara Partai Demokrat ini kan agak sedikit anjlok ya. Ya. Tapi mungkin ada masa di mana rebound dengan AHY per hari ini
mulai kelihatan kerja-kerja politiknya, sudah mulai terjun ke rakyat, apalagi setelah dijadikan sebagai menteri, sangat kelihatan bahwa kematangan AHY sebagai calon pemimpin itu sudah mulai terasa. Nah mungkin di PDIP juga harus mulai seperti itu ya, itu kalau mau agak komparasi dengan Demokrat, meski banyak orang yang mengatakan ini nggak apple to apple, udahlah nggak apa-apa, terlampau jauh lah perbandingannya ya. Kalau orang pesantren menyebutnya bainas sama wal lubang sumur nih Bang. Jadi antara langit dan lubang sumur, jangan banding-bandingin lah. Tapi setidaknya karena per hari ini simbol perekat PDIP itu adalah Megawati Soekarno Putri, sepertinya menjadi penting untuk melakukan regenerasi, dibimbing kira-kira begitu. Kira-kira siapa yang harus menjadi nomor satu di PDIP, entah itu Puan Maharani, entah itu Prananda ataupun yang lainnya kan kira-kira begitu. Sambil lalu memang posisi Megawati tetap cukup urgen dan cukup signifikan. Entah Dewan Pembina, kalau di PKB ada Dewan Syuro gitu ya, ketua pertimbangan dan seterusnya. Dulu sebenarnya kalau tidak ada sabda Pandito Ratu kira-kira begitu, memang sosok Jokowi itu pas sebenarnya untuk jadi ketua umum partai. Karena kalau kita membaca angka-angka survei, salah satu faktor yang paling dominan dan paling tinggi kenapa orang memilih PDIP memang Jokowi, Pak. Jadi faktor Jokowi dan Jokowi dan Jokowi, kenapa PDIP itu menjadi suaranya agak sedikit signifikan. Jadi tidak mengherankan ketika pecah kongsi PDIP dengan Jokowi kan berkurang loh suaranya. Sekalipun ya berkurangnya sekitar 3 sampai 3,5%. Tapi 3,5% itu kan hampir lolos ambang batas parlemen. Karena Jadi 3,5% itu nggak ini tercapai, nggak lolos artinya apa? Kita mencoba untuk melihat ini secara faktual bahwa apapun judulnya dalam banyak hal. Itu kan dimulai dari posisi sekjen. Betul, itulah yang kemudian kita bicara ilmiah dan apa adanya ya. Maksudnya apapun judulnya sejak 2014 sampai 2019 kira-kira begitu 2 periode. Memang banyak orang memilih PDIP itu faktor Jokowi Bang. Setelah itu ada faktor Soekarno, Megawati karena basisnya yang solid, memilih partai PDIP sudah lama dan seterusnya. Tapi menghilangkan variabel Jokowi di PDIP itu per hari ini agak sulit Agak sebenarnya. sulit ya. Dan itu Tapi by data ya. betul, tapi nasi sudah menjadi bubur. Pecah kongsi sudah terlanjur. Pecah kongsi sudah terlanjur. Tak perlu lagi menangisi susu yang sudah tumpah. Kembali ke sabda itu lagi nih. Dalil-dalil gitu ya Iya, Bang Onang. Aku udah lupa. Jadi kalau bicara itu ya sepertinya memang perlu untuk berpikir bagaimana regenerasi kepemimpinan di posisi nomor 1 di PDIP. Nah orang bertanya, batu bata untuk melihat siapa yang akan menjadi orang nomor 1, pasti siapa yang jadi sekjen. Betul. Atau siapa PLT sekjennya, kira-kira begitu. Ada kecenderungan kalau PLT sekjennya atau siapapun lah judulnya nanti menjadi orang yang ditunjuk untuk menggantikan posisi Hasto, itu dianggap akan sama dengan siapa yang akan menempati posisi di atasnya. Nah, Kan itu sederhananya. betul. Atau nggak perlu kubu-kubuan, nggak perlu faksi-faksian, nanti kawan-kawan PDIP ini ngomong, nah si Adi sama Budi ini kerjaannya ngompor-ngomporin. Ya terlepas dari apapun ya, kalau mau agak sedikit kompromistis, siapa yang jadi nomor 1 dan nomor 2-nya mewakili 2 kubu, kan aman barang Bang. Ya. Atau untuk PLT, anggaplah Mas Adi bilang PLT sementara ya, PLT dari sekjen ya kan gitu loh. Nah, kalau kita lihat dari PLT ada 3 jalan sebenarnya ya kan menuju suksesi tadi itu. Satu dan dua adalah mewakili dari 2 faksi yang ada nih. Faksinya Puan dan faksinya Nanan kan gitu. Atau orang netral. Tapi pertanyaannya adalah apakah elit PDIP yang sekarang ada yang netral atau ada yang tidak berkubu, kan itu pertanyaan yang sulit ya kan begitu. Gimana Mas Adi melihatnya ini dalam mencari PLT sekjen yang bisa melakukan konsolidasi ya kan menuju jalannya kongres sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kader-kader PDIP. Netral di negara ini cuma satu Pak, nama Gubren. Jadi ada grup band namanya netral, itu satu-satunya yang netral, yang lain nggak ada. Nah, dan secara politik kita agak rumit ya melihat seseorang itu 100% netral. Sulit. Netral dalam persepsi mungkin kakinya tidak berpijak di salah satu kepentingan, tidak berpijak di salah satu kubu, ya. Tapi bahwa dia berada di posisi netral, itu kan juga ada kepentingan yang mensupport. Seperti halnya kita melihat menteri-menteri dari kalangan proporsional. Apa betul? Itu betul-betul proporsional? Enggak juga. Ada warna partainya yang ada di sakunya, tapi kan tidak ditunjukkan kepada publik. Termasuk misalnya pemilihan komisioner KPA, KPK,
kemudian apa lagi, KPU, Bawaslu, itu kan warna kepentingannya banyak sekali. Iya. Sepanjang dipilih oleh DPR, sepanjang itu juga ngomong netral itu agak rumit bagi saya itu. Ada kepentingan siapa? Kepentingan partai. Jadi tesis abang solusi bahwa ada orang netral itu agak rumit, Mas. Agak rumit. Oleh karena itu, bagi saya ya, terlepas dari apapun, memang menjadi penting bagi PDIP untuk melakukan repositioning, baik secara politik ataupun secara organisasi. Tentu ini untuk mengantisipasi konstelasi politik yang berubah ya. Harus diakui PDIP itu kalah pilpres, Bang. Bagaimana ke depan itu harus dilakukan semacam beauty contest ya. Mencari sosok-sosok yang memang didesain untuk menghadapi pilpres. Karena apapun suka tidak suka, PDIP sebagai partai besar pasti punya keinginan supaya menjadi salah satu kontestan dengan mengusung kader mereka untuk bertanding. Karena sejak 2004 pasca reformasi sampai hari ini nggak ada sejarahnya PDIP itu tidak mengusung kadernya sendiri sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden. Jadi untuk menjaga marwah partai yang besar ini supaya ada jagoannya di 2005, disitulah penting 2009. ya. Oleh karena itu yang saya kira menjadi penting, termasuk soal reposisi isu, positioning narasi, dan argumen-argumen yang besar. Karena banyak orang yang menuduh gitu ya, bahwa kehancuran dalam tanda kutip suara PDIP di Pilpres ataupun Pileg itu berkurang secara signifikan, itu tidak terlepas dari agresivitas yang selalu ditampilkan oleh Hasto dan kawan-kawannya. Kan kira-kira begitu, Bang. Bahkan kalau banyak kan kubu-kubu Jokowi mengatakan ya terlampau agresif sih nyerang Jokowi. Jadi pendukung Jokowi kabur ke tempat yang lain. Iya. Iya kan? Iya. Dan itu yang saya kira memang betul atau tidak, saya kira PDIP pasti punya banyak data, punya guidance apa betul tampilan-tampilan agresif, kritis yang terlampau vulgar itu merugikan dan membuat orang begitulah tidak mau ingin menjadi bagian dari pemilih PDIP. Dan di situ sepertinya memang butuh permenungan yang cukup mendalam bagi PDIP. Karena PDIP apapun, Bang, masih menjadi partai yang saya kira cukup diperhitungkan dalam konteks politik di 5 tahun yang akan datang. Itu yang saya kira memang kenapa di tengah gonjang-ganjing semacam ini, menata stigma mereka, menata kekuatan mereka, termasuk persiapan menyongsong di 2005 ajang kongres, itu adalah menjadi momentum pertarungan segala-galanya. Kira-kira begitu, Pak. Saya banyak sih nama-nama yang muncul ya. Siapa yang akan menjadi PLT ya, sekjen sampai kongres. Iya, itu teman-teman media hampir tiap hari nanya, bingung juga kita mau jawab siapa yang pentas, Bang. Kalau kita mencoba mengidentifikasi ya di antara nama-nama yang muncul di media online, di netizen ya, dari kubu Puan misalnya, itu muncul nama Bambang Pacul misalnya ya, muncul nama Utut Adianto misalnya ya kan, muncul juga nama Ahmad Basarah misalnya. Nah dari kubunya Prananda, Ada lagi nggak yang dari kubu siapa tadi, kubunya Puan ini? 3 nama ini Oke, kuat ya. 3 teratas lah ya kan. Nah dari kubunya Nanan atau Prananda, Deddy Sitorus yang teratas tuh, ya kan, sebagai PLT sekjen nih. Ada Adian, ya kan. Juga ada nama masih muda si Seno sekjen kalau nggak salah. Jokowi umur kan. Nah makanya, ya kan, Gibran belum cukup umur sudah jadi wapres kan begitu. Oke. Nah tapi Mas, saya dalam posisi ada orang tengah, saya punya calon sebenarnya. Siapa itu? Pramono Anung. Ya kan, satu ya, senior ya kan, artinya berarti disegani, dihormatin lah sejauh ini kan juga, dan orang kepercayaan juga Ibu Ketum kan gitu ya, dan Pramono juga punya hubungan baik dengan Pak Jokowi. Nah bisa jadi saya melihat unsur Pramono Anung, gubernur terpilih DKI Jakarta ya kan, itu bisa menjadi lem perekat dulu sementara ini ya kan, untuk menuju kongres sambil menata komunikasi politik yang Mas Adi mengatakan itu konfrontatif, agresif, bisa kemudian ditata ulang kembali. Nah bagaimana menurut Mas Adi jika PLT itu kemudian PLT sekjen dipegang kembali oleh Pramono Anung? Ya per hari ini sebenarnya Pram itu harus diakui sebagai sosok yang diterima oleh semua pihak. Jadi memang kalau melihat Pak Pram itu ya sulit ya
mencari orang yang tidak senafas dengan Pak Pram sekalipun berbeda secara politik. Nah, masuk akal juga itu Bang kalau kemudian ditunjuk ya menjelang suksesi Kongres beberapa bulan ini. Karena Pram ini tidak teridentifikasi bagian dari salah satu kubu. Artinya kalau Pram ditaruh kubunya Puan, anggaplah itu bahasa abang ya. Kubunya Nanan kayaknya cocok juga ini baru. Kalau mau bicara itu iya, itu tidak bisa dibantah karena memang pengalaman, senioritas dan pastinya Pram ini adalah sosok yang cukup hafal betul bagaimana suasana hati dari Megawati Soekarno Putri. Per hari ini saya kira rekatan batin antara Pram dengan Megawati itu saya kira luar biasa Bang. Bahkan kalau mau jujur ya, kalau tanpa alasan regenerasi misalnya, bukan karena argumen harus ada bagaimana estafet kepemimpinan itu harus diregenerasi, memang Pram ini cocok lagi sebenarnya jadi sekjen sebenarnya. Iya. Kembali jadi sekjen. Iya, artinya kalau melihat karakteristiknya, siapapun nanti yang ditunjuk kira-kira begitu untuk menjadi PLT sekjen ya, entah ini persiapan menuju Kongres atau di masa yang akan datang, sosok seperti Pram itu menurut saya jauh lebih konsolidatif. Satu sisi menjaga hubungan politik eksternal dengan presiden, dengan mantan presiden, dengan koalisi di luar PDIP itu, dan untuk konsolidasi di internal kan kira-kira diterima oleh semua kelompok dan semua faksi, entah siapapun nanti yang dipilih secara umum ya. Karena suka tidak suka istilah dua faksi antara Nanan dan Puan ini kan terkuaknya baru-baru ini. Ini orangnya siapa, ini warnanya siapa. Tapi itu tadi, karena kondisi PDIP hari ini adalah partai yang kalah pilpres, disitulah sebenarnya orang melihat siapa sebenarnya yang akan menjadi sekjen, karena sekjen itu adalah warna dan replika bagaimana keputusan PDIP di masa yang akan datang. Kalau lahir orang-orang seperti Puan, orang akan melihat ini akan seperti mengkonsolidasi ulang kekuatan politik PDIP dan menjaga ritme hubungan baik dengan pihak eksternal, termasuk dengan Jokowi dan Prabowo Subianto. Ya suka tidak suka, Jokowi per hari ini masih kuat. Banyak orang datang ke Solo, minta petuah kanan kiri bertemu dan semacamnya. Ini yang saya kira memang tentu hanya PDIP yang tahu. Kalau kita-kita ini hanya meneropong dan analisa. Tapi kalau melihat data-data argumennya, memang PDIP itu perlu mengevaluasi bagaimana langkah-langkah politik di masa yang akan datang. Yang jelas posisi kala pilpres itu harus membuat bagaimana evaluasi total PDIP itu dalam langkah-langkah politiknya kurang lebih selama 5 tahun belakangan ini, Bang. Saya kira Dan prestasi Pramono Anung pada saat kontestasi pilkada kemarin setidaknya juga menunjukkan sebuah catatan khusus di mata Ibu Ketum ya kan, bahwa Pak Pramono ternyata juga bisa membangun meyakinkan masyarakat untuk percaya kepada Pram kan begitu. Apalagi ini kan provinsi yang paling sentral. Pramono bisa menguasai dari elektoralnya yang cuman sangat paling rendah pada saat memulai kontestasi menjadi pemenang kan begitu. Nah, meningkat lagi lebih jauh lagi nih Mas Adi. Ketika skenario ini, anggap skenario ini ya kan, Pramono lah yang dianggap sebagai PLT sekjen sampai diselenggarakannya Kongres. Variabel-variabel tadi yang Mas Adi sampaikan itu sebenarnya itu sangat masuk akal karena sebagai orang tengah bisa membuat menjadi komunikator yang bagus antara Pramono atau PDIP dengan Presiden Prabowo, dengan mantan Presiden Joko Widodo dan juga dengan Ibu Ketum. Di samping memang di mata elit-elit yang ada sekarang, Pramono adalah salah satu yang paling senior saat ini, ya toh. Nah, kalau kemudian ada yang hidup juga diskursus tentang istilah PDIP baru, kan begitu ya. PDIP baru itu artinya PDIP yang nggak lagi konfrontatif maksudnya kan begitu. PDIP yang lebih mengedepankan mengeluarkan atau membangun ide-ide kebangsaan, ide-ide dalam membangun Indonesia, bukan ide-ide dalam menyerang yang sifatnya agresif seperti tadi. Bisa jadi untuk menghindari konflik, ya kan? Siapa yang akan dipilih oleh Ibu? Kalau misalnya Ibu memberikan tiket itu ke Puan, yang satunya lagi nanti takutnya merajuk dan seterusnya. Begitu juga sebaliknya. Tidak menutup kemungkinan. Kalau Mas Adi melihat, mungkinkah Pramono juga akan melanjutkan tradisi kepemimpinan ketua umum di 2025 nanti? Kalau memang konsolidasi selama menuju Kongres ini, Pram dianggap juga bagus gitu. Abang tadi kan sudah ngomong soal Sabda Pandito Ratu. Ya.
soal ini harus terah Soekarno dan seterusnya dan seterusnya. Dalam konteks itu perang sudah gugur. Bukan, sudah gugur ya. Tapi karena ada dinamika politik, Mas Ya Adi. betul. Apakah Sabda itu mungkin Ibu berpikir ulang barangkali? Saya nggak tahu persis kalau soal itu Bang. Kita yang outsider sebenarnya hanya sebatas meraba-raba ya. Tapi rasa-rasanya Sabda Pandito Ratu itu agak sulit untuk bisa diwujudkan. Atau tinggal PDIP itu bikin nomenklatur yang ada tambahannya. Ketua umum, ada ketua harian, dan ada sekjen yang mewakili begitu banyak kepentingan. Kan kira-kira begitu. Kan itu yang Ada mungkin perlu ketua dan pembina juga ya. Iya, dewan pembinanya siapa, ketumnya siapa, ada ketua harian kok. Betul. Kayak di Gerindra ada ketua harian dan saya kira itu bisa menerjemahkan keinginan ketua umumnya yang notabene-nya adalah Presiden Prabowo Subianto. Bisa Bang. Dan ketua harian itu ya 11-12 dengan ketua umum secara definitif bisa bikin aja nomenklaturnya sepanjang bisa mengakomodasi soliditas kepentingan politik di internal PDIP. Karena di tengah kekalahan politik di Pilpres kemarin tentu mengakomodir satu faksi dan menghilangkan faksi yang lain agak sulit bagi PDIP Bang. Jadi PDIP itu apapun judulnya nanti, yang jadi ketum, yang jadi sekjen, yang siapapun yang diputuskan, jangan sampai ada satupun faksi-faksi itu yang kemudian membangkang apalagi keluar barisan. Karena sudah terlampau banyak orang-orang penting di partai ini yang kemudian sudah keluar dan dipecat. Jokowi dipecat, Gibran dipecat, siapa lagi? Bobi dipecat, Effendi Simbolon dipecat, Budiman tuh berikutnya. Siapa lagi? Dan seterusnya, Ara juga mengundurkan diri dan seterusnya. Terlampau banyak Bang. Iya. Jadi memang PDIP itu harus melihat dalam banyak hal. Per hari ini orang itu untuk menjadi kader partai, menjadi loyalis partai itu agak susah Bang. Jadi tingkat party ID kita itu sangat rendah. Jadi kalau ada orang-orang penting selama ini ada di partai tiba-tiba harus keluar, entah itu mengundurkan diri ataupun dipecat, itu kan kerugian besar sebenarnya. Jangan lagi misalnya nanti di Kongres 2025 faksi-faksi yang ada ini tidak terakomodir. Maka satu-satunya cara adalah membagi nomenklatur itu. Iya. Ya, yang dianggap mewakili semua kepentingan politik. Di situ ada kubunya Mbak Puan, kubunya Mas Nanan, kemudian ada orang yang dianggap tidak mewakili dua kubu, artinya ada di situ ada Mas Pram dan seterusnya. Biasa sejalan. Itu pun juga tak ada jaminan di 2029 nanti akan menang dan akan sulit, gak ada jaminan. Tapi kan melihat bahwa kalah dalam Pilpres itu adalah pukulan yang cukup telak. Suaranya cuma 16%, artinya menyatukan kekuatan partai dari berbagai kepentingan kelompok dan golongan. Itu nggak ada pilihan lagi. Dan itu hanya satu-satunya jawaban. Itu pun nggak ada jaminan di 2009 menang Pilpres, kan gitu jalan ceritanya. Iya. Makanya sebisa mungkin memang di Kongres 2005 ini adalah ajang untuk melakukan konsolidasi konsolidasinya bagi PDIP tentu saja. Menghitung kira-kira bagaimana menyatukan kekuatan partai. Tidak ada yang kemudian merasa dipinggirkan, tidak ada yang kemudian merasa dianaktirikan. Kalau bicara tentang kepentingan, menatap persiapan, menghadapi pemilu serentak 2029, menghadapi pilkada serentak di 2009. Saya kira di situ kuncinya Bang. Entah siapa orang per orangnya, karena kalau menyebut orang siapa yang harus jadi sekjen, jadi ketum, jadi ketua harian, jadi menara, itu sangat bias saat ini. Ketika Abang nyebut misalnya Bambang Pacul, orangnya Puan. Ketika nyebut Deddy Sitorus, orang ini sangat sensitif. Iya. Karena publik itu sangat gampang sekarang melihat sesuatu itu dengan variasi hitam dan putih, bukan karena ukuran-ukuran yang lain. Langsung terlabel ya kan? Betul. Itu yang saya kira. Jadi kasus Hasto ini yang dijadikan sebagai tersangka ini mesti dijadikan sebagai momentum. Bagaimana PDIP ke depan itu melakukan reorganisasi, rekonsolidasi, termasuk repositioning soal isu. Kalaupun toh misalnya di end of the day-nya PDIP ingin tampil seperti sekarang, agresif, kemudian konfrontatif, vulgar, nggak masalah. Tapi tentu harus dilihat bagaimana resiko-resiko politiknya di masa yang akan datang. Hubungan politik dengan pihak lain, kepentingan politik elektoral, ataupun untuk kepentingan jangka panjang. Tapi itu keputusannya dari Bu Ketum ya kan? Pastinya the one and only, veto playernya di situ, dan Kongres pastinya akan memberikan masukan-masukan yang konstruktif. Ingat, PDIP itu dalam posisi kalah secara Pilpres, dan kalah Pilpres itu seakan-akan kalah segala-galanya Bang. Buktinya PDIP sekalipun menang Pileg, semua partai ingin tegak lurus dengan Gerindra dan Prabowo Subianto. Ya percuma menang Pileg kalau Pilpresnya kalah Bang. Karena
suka tidak suka menang pileg itu seringkali tidak didengarkan. Orang hanya ingin melihat siapa partai pemenang pilpres. Disitulah kemudian semua kekuatan politik akan terkonsolidasi. Wajar kalau ada orang yang mengatakan PDIP itu adalah pemenang tanpa mahkota. Menang pileg tapi nggak dapat presiden, itu nyaris tak ada artinya. Kira-kira begitu. Nah, ini ada satu faktor yang memang di satu sisi memang itu sulit dirubah, tetapi justru kalau itu dirubah menurut saya justru ada peluang PDIP untuk lebih bisa mengedepankan lagi political ID-nya yang lebih positif gitu loh, Mas Adi. Apa yang saya maksud? Misalnya begini, apakah mungkin sabda dari Ibu Ketum itu bahwa yang menjadi ketua umum adalah harus Terah Soekarno, kan begitu ya. Nah, kalau melihat Terah Soekarno, tetapi kan kembali market dari politiknya, Terah Soekarno kan hanya ada 2 saat ini, seperti yang tadi saya sampaikan, Puan dan Prananda. Secara elektoral, secara elektabilitas, kebetulan kedua-duanya jauh dari angka yang meyakinkan, kan begitu. Bahkan Puan sendiri yang sudah lama bergelut dalam politik praktis, ketika pilpres kemarin kenapa tidak menjadi salah satu calon atau capres, kan karena tingkat elektabilitasnya rendah. Nah, apakah mungkin Ibu Ketum kemudian berpikir ulang bahwa yang penting kader PDIP atau memang harus Terah Soekarno? Bagaimana Mas Adi melihat kemungkinan ini? Ya, secara ideal memang partai-partai modern mestinya harus melihat bagaimana tuntutan dan kebutuhan zaman ya. Tapi suka tidak suka Bang, di Indonesia ini partai-partai yang berbasiskan kekuatan terah politik tertentu itu solid. Apapun judulnya PDIP sampai hari ini itu established, kuat dan solid. Orang melihatnya ini adalah bagian dari terah politiknya Soekarno. Itu nggak bisa dibantah. Kalaupun orang menyebutnya ini feodal, tradisional dan seterusnya. Per hari ini suka tidak suka PDIP selalu solid dan menang. Kalau nggak nomor 1 ya nomor 2. Kan kira-kira begitu dan belum pernah terlempar dalam sejarahnya menjadi 3 besar dari partai. Keluar dari itu tidak pernah. Ataupun kalau kita membaca data, Gerindra suka tidak suka wajahnya Prabowo Subianto yang dominan. Yang lain nggak ada. Itu yang saya sebut bahwa sekalipun ada tuntutan semacam modernisasi dalam struktur kepemimpinan partai, tapi masyarakat kita, personal kekuatan di partai itu jauh lebih dominan dibandingkan dengan yang lain. Coba dilihat, siapapun yang punya data survei, kenapa Anda memilih partai Gerindra? Prabowo Subianto, itu listingnya paling tinggi. Termasuk misalnya kalau kita bertanya, apa alasan Anda memilih SBY? Memilih Partai Demokrat maksud saya. SBY? Iya, SBY, 3 faktor itu. Susilo, Bambang, dan Yudhoyono. Nggak bisa dibantah. Dan partai-partai ini terbukti solid dan kuat. Mungkin satu-satunya partai yang tidak terlampau menggantungkan pada salah satu figur kunci adalah Golkar. Kalau yang lain figur kunci. Kalau NU misalnya dia lihat PKB, kalau PAN misalnya mungkin melihat Muhammadiyah dan belakangan bertransformasi menjadi nilai-nilai yang agak sedikit keartis-artisan. Misalnya kan kayak gitu. Karena belum tentu kalau ada eksperimen politik, ketua umum PDIP itu tidak Terah Soekarno, kemudian dia akan kuat, akan solid, tidak. Menurut Mas Adi, kalau ketua umum PDIP ke depan ya, itu bukan dari Terah Soekarno, implikasi politik dan implikasi elektoralnya seperti apa? Karena memang basis dukungan terhadap partai ini adalah Soekarnoisme. Kelompok-kelompok nasionalis yang memang ingin berkumpul menjadikan satu kekuatan politik yang ada di PDIP ya memang warna Soekarno yang nggak bisa dihilangkan. Nah, saya nggak tahu seberapa kuat zaman akan memakan terah-terah politik semacam ini. Tapi yang jelas memang sebenarnya siapapun pasti tinggal nunggu waktu. Karena akan bermunculan orang-orang yang di luar terah politik itu yang saya kira memiliki magnet penting di luar magnet-magnet yang sudah ada. Kan dulu sebelum ada kejadian dengan Jokowi, misalnya Jokowi kuat, tapi karena Jokowi nggak lagi di mana di PDIP ya per hari ini orang masih akan menyebut Puan dan Prananda dibandingkan yang lain. Oleh karena itu bagi saya ya siapapun nantinya yang diputuskan di Kongres, entah Megawati kembali didapuk sebagai ketua umum, perlu memang ada semacam estafet kepemimpinan yang secara perlahan sudah mulai diregenerasikan. Mungkin ada ketua harian nanti di situ. Ketua hariannya adalah mendelegasikan bagaimana keinginan-keinginan ketua umum partainya. Di situ sekjennya adalah sebagai second player, playmaker juga untuk menerjemahkan bagaimana keinginan ketua umum partai. Artinya kalaupun toh ada ketua umum tapi sifatnya
itu tidak terlampau mengakses untuk kebutuhan-kebutuhan mengorkestrasi kepentingan di bawah. Iya. Cukup kasih sabda, biarlah sekjen ataupun ketua harian yang akan menjelaskan segala-galanya. Ini kan semacam regenerasi kepemimpinan, terutama secara perlahan, supaya warna kepemimpinan itu bergeser dari satu figur ke figur yang lain. Saya kenapa mencontohkan Demokrat? Karena hampir serupa. Per hari ini juga mulai perlahan terlihat Demokrat itu wajah AHY mulai dominan, Ya. selain SBY. Artinya apa? Ini regenerasi yang relatifly agak sedikit lancar. Artinya orang sekalipun melihat AHY dulu dianggap sebagai newcomer, tidak memiliki pengalaman politik yang panjang dibandingkan dengan Ibas. Tapi ketika AHY dikasih kepercayaan jadi ketua umum partai, oh iya ya, AHY juga sangat cocok dan mantap kan jadi ketua umum partai. Kan begitu secara perlahan. Jadi ini yang saya kira memang kalau kita membaca bagaimana regenerasi kepemimpinan. Tapi sekali lagi Bang, kita orang luar dikira mau atur-atur partai ini kan agak repot gitu. Nggak apa-apa Mas Adi, kita kan hanya menganalisa. Iya. Ya kan justru enaknya menjadi orang luar kan begitu loh. Gitu ya. Kalau kita orang dalam kita nggak boleh menganalisa seperti ini kan begitu. Ya, Nah, ya. belajar dari kasus yang dilakukan oleh Demokrat, ya memang tadi Mas Adi bilang nggak mungkin lah PDIP belajar dari Demokrat, tetapi secara empiris apa transisi dan transformasi yang dilakukan Demokrat terbukti berhasil, Mas Adi. Contoh ya, jika ya SBY tidak segera menunjuk AHY sebagai ketua umum ketika Pak SBY masih sehat, Pak SBY masih berpengaruh kan gitu loh. Ketika AHY menjalankan roda organisasi diganggu tanda kutip ya oleh pihak-pihak, ya kan, diganggu dari luar nih ya kan, misalnya kayak kasus Muldoko misalnya ya kan, kalau nggak ada Pak SBY yang masih sehat, masih berpengaruh, mungkin masalah ini mungkin nggak bisa teratasi sendiri oleh AHY kan begitu. Nah justru karena Pak SBY masih kuat, ya kan, ketika ada perhara seperti ini dari luar, masih bisa kapal ini kemudian survive dan kemudian sekarang melejit. Kenapa saya bilang melejit? Raihan yang didapatkan oleh Demokrat pada saat pilkada ini 70% mencapai target sasaran katanya gitu. Nah, artinya begini, kalau kemudian ketika Ibu Mega, tadi Mas Andi bilang Ibu Mega masih sehat, masih berpengaruh, ketika kemudian menunjuk salah satu misalnya entah Puan atau Prananda, jika terjadi lagi perhara seperti yang dialami Demokrat, Ibu Mega masih bisa lah untuk turut serta mengamankan jangan sampai diacak-acak oleh pihak eksternal. Saya pikir itu bukan contoh yang menarik menurut Mas Adi. Ya menarik. Kan kalau mau jujur orang luar juga melihatnya begitu. Itu yang disebut dengan regenerasi dan estafet kepemimpinan. Karena lem prakatnya per hari ini masih Megawati Soekarno Putri. Jadi kalaupun toh ada ketua umum PDIP yang baru, ada gejolak, ada huru-hara, kan masih ada Megawati Ya. yang bisa merangkul semua pihak. Di situ yang sebenarnya ditunggu oleh publik. Karena kalau ada Megawati kasih fatwa, kasih petunjuk, kasih orasi, diam semua barang, Pak. Betul. Nggak ada yang berani tidak tegak lurus ya dengan apa yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum. Nah itu yang disebut dengan banteng. Kecuali ada yang mau jadi celeng ya, itu istilahnya pacul kan. Tidak mau tegak lurus dengan fatwa ketua umum mereka. Itu yang saya kira memang kita tinggal lihat. Apakah momen di tahun depan 2025 itu akan ada regenerasi kepemimpinan di PDIP. Tentu hanya PDIP lah yang paling tahu. Pastinya kawan-kawan PDIP juga punya data, punya survei, punya penahat spiritual, punya kontemplasi yang cukup mendalam terkait bagaimana memutuskan kepentingan politik mereka yang akan terjadi di 5 tahun yang akan datang. Saya selalu mengingatkan bahwa PDIP harus sadar posisi hari ini. Bukan lagi partai pemenang Pilpres dan tak ada lagi orang sekuat Jokowi sepanjang 10 tahun yang lalu untuk dijadikan sebagai branding jualan politik mereka di masa yang akan datang. Ini yang memang harus menjadi titik tumpu bagaimana menyusun kembali kekuatan politik mereka, konsolidasi politik mereka, sehingga mereka ini punya kesempatan untuk rebounds. Karena pada saat yang bersamaan, saya kira figur-figur yang lain juga akan bermunculan. Soal itu saya harus kita katakan, 2029, selain Prabowo Subianto, masih ada nama Gibran yang saya kira akan selalu disebut sebagai sosok yang selalu dikaitkan dengan kepentingan Pilpres selanjutnya. Saya kira di situ. Betul. Closing statement Mas Adi. Kita sudah melihat Hasto sudah jadi tersangka, ada kebutuhan repositioning di posisi sekjen, kemudian juga ada kebutuhan juga Kongres yang kemudian bisa apakah Ibu Mega lanjut sebagai ketum atau menunjuk salah satu atau ada orang tengah tadi. Menuju ke sana, dari kasus tersangkanya Hasto Kristianto ini
bagaimana Mas Adi melihat sebaiknya seperti apa untuk PDIP sendiri? Ya saya kira memang harus berpikir ulang bagaimana orientasi politik PDIP di masa yang akan datang. Yang paling banyak ditunggu itu adalah soal suksesi kepemimpinan siapa yang menggantikan Megawati Soekarno Putri. Mumpung hari ini Ibu Mega beliau itu masih cukup berpengaruh gitu, didengarin oleh semua kader-kader PDIP. Jadi memang soal regenerasi kepemimpinan itu menjadi penting sepenting-pentingnya. Tapi kan kita tidak tahu bagaimana suasana Kongres. Kalau Kongres misalnya menganggap Ibu Mega itu tidak tergantikan oleh siapapun, tidak tergantikan oleh Puan, tidak tergantikan oleh Nanan, apalagi di luar kelompok itu, apa boleh dikata? Ya inilah keinginan PDIP itu. Kan kira-kira begitu Bang. Ya. Tapi akan menjadi surprise, akan menjadi sesuatu cerita baru dalam suksesi kepemimpinan PDIP di masa yang akan datang. Kalau Megawati menunjuk tentu atas perintah dan sesuai keinginan dari Kongres yang menjadi ketua umum itu ada wajah-wajah baru. Untuk mengakomodir pihak-pihak yang lain tinggal bikin nomenklatur siapa ketua harian, siapa kira-kira sekjennya yang bisa menjaga keseimbangan dari berbagai banyak kepentingan di dalamnya. Itu perspektif orang luar. Iya, ya, perspektif orang luar itu yang memang sebenarnya perspektif orang luar ini jumlahnya sebenarnya secara kuantitatif kan jauh lebih banyak dari kuantitatifnya kader atau kader PDIP sendiri kan begitu Mas Ya, Adi. karena PDIP juga punya alibi. Emangnya kalau nunjuk si itu Yakin? suara kan kuat? Enggak juga. Ya ketimbang debat kusir ya kita selalu menjawab wallahu a'lam bishawab. Jadi partai PDIP lah yang akan tahu bagaimana kebutuhan politiknya di 5 tahun yang akan datang. Tapi kalau kita mau agak sedikit mengkonklusi keinginan-keinginan luar, persepsi luar selama ini memang rasa-rasanya sangat cocok gitu ya jika PDIP itu ada regenerasi kepemimpinan ya. Mumpung sekali lagi Ibu Megawati Soekarno Putri masih berpengaruh. Jadi kalaupun toh ada gejolak, ada gojangan, ada huru-hara internal, rasa-rasanya selesai kalau Ibu Mega yang merangkul semua. Kan kira-kira begitu Abang. Kira-kira begitu ya. Mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di masa Dan itu yang akan dimulai startingnya dari siapakah PLT Sekjen? Terima kasih Mas Adi Prayitno. Oke Bang, luar biasa. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, kita akan lihat gerak langkah PDIP selanjutnya dari tersangkanya Sekjen Hasto Kristianto adalah dari siapakah yang ditunjuk sebagai PLT Sekjen yang ditunggu hari-hari ini oleh publik. Dan kita nantikan apakah benar hipotesis saya bahwa Pramono Anung adalah salah satu figur yang bisa berada di orang tengah sebagai posisi PLT Sekjen. Demikian dulu diskusi kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.